to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, oh no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Haleluya Yesus. Kami mau tetapkan hati kami hanya untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Sepanjang hidup kami mau tetap setia Tuhan. No turning back, no turning back. Bapak terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu yang lebih daripada hidup. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Seumur hidup kami dan tidak akan berpaling daripadamu apa yang sudah kami tetapkan di dalam batin dan hati kami untuk setia, untuk mengiring Engkau. Selama-lamanya kami rindu untuk setia. Kebenaran itu akan memerdekakan. Sekalipun ada aniaya, celah, dan fitnah, tapi kami percaya orang yang berpegang teguh kepada kebenaran akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Demi nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salib bagi Petrus adalah hal yang menakutkan. Itu sebabnya ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan diserahkan. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Mereka, murid-muridnya yang ada pada waktu itu, khususnya Petrus berkata, Guru, sekali-kali itu jangan menimpa engkau. Karena di dalam pemikirannya sebagai manusia, salib itu adalah hal yang menakutkan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Enyahlah engkau iblis daripadaku, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Itu sebabnya Petrus gagal paham tentang salib. Sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali saudara. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Karena dia tidak punya pemahaman tentang arti salib. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami aniaya, kita berpikir itu semua adalah akhir dari segalanya. Mulai sayang diri,
mulai merasa self pity, dan mulai merasa kehilangan keberhargaan diri. Saudara, masalah penyakit yang paling dialami orang-orang akhir ini adalah merasa tidak dihargai. Oleh karena merasa tidak dihargai, orang yang memiliki rasa teraniaya, rasa tercela, rasa didukakan akan menjadi orang yang merasa paling malang. Akibatnya kenapa banyak orang memutuskan untuk menganiaya orang lain, kemudian bahkan membunuh orang lain karena mereka merasa harga diri itu terancam dan merasa perlu untuk melakukan pembelaan, bahkan pemukulan, bahkan pembalasan dendam. Karena bagi manusia, ukuran satu kebahagiaan itu bukanlah penderitaan. Bagi manusia, ukuran suatu kebahagiaan itu bukanlah salib, tetapi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Petrus berpikir bahwa salib itu sesuatu yang harus dihindari, Yesus justru berkata, "Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan takut terhadap penderitaan. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, penderitaan merupakan sebuah kemalangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita pahami Kristus sehingga kita mengenal bahwa penganiayaan bukan akhir dari segalanya. Dan celah bukan akhir dari segalanya. Difitnah bukan akhir dari segalanya. Melainkan orang yang tetap tinggal di dalam kebenaran, maka kebenaran itu kemudian akan memerdekakan. Ketika kita berpihak pada kebenaran, maka jikalau kita ada di pihak Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Saudara, tidak ada. Kristus Yesus, karena dia adalah Allah, dia mengenal tentang siapa yang dia percayai, yaitu Bapa Yahweh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Allah di pihak kita, maka siapakah yang menjadi lawan kita? Penderitaan bukan akhir dari segalanya, bahkan salib adalah jalan menuju pada kemenangan, dan itu tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya saudara, orang-orang yang tidak mengenal Allah akan menghindari penderitaan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah akan menghindari penderitaan oleh karena salib di dalam kebenaran. Bukan salib yang dibuat oleh karena dosa. Bukan salib yang dibuat oleh karena celah. Bukan salib yang dibuat oleh karena kubuat-buat. Tetapi salib oleh karena penderitaan karena tinggal di dalam kebenaran. Itu membawa pada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita berbahagia jikalau kita dicela, berbahagia jikalau kita dianiaya, berbahagia jikalau kita difitnah, asalkan saudara dan saya hidup dan tinggal berpusat pada Kristus dan tinggal di dalam kebenaran. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama dari Matius 26 ayat 57 hingga ayat yang 75. Berbahagialah jika kamu dicela, dianiaya, dan difitnah. Saudara, menjelang kematian Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus diperhadapkan di Mahkamah Agung setelah ia dijual oleh Yudas. Ayat yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi saudaraku yang diberkati, Petrus berada di antara para pengawal. Dia ada di sana menyamar sebagai seseorang yang seolah-olah bukan murid Yesus, untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Jadi dia mengintip, dia punya belas kasihan yang sangat tinggi kepada Kristus, dan dia ada di sana untuk mendampingi Yesus dari kejauhan. Ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninju dia. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakanlah kepada kami bahwa engkau hal Mesias siapa yang memukul engkau? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Petrus ada di sana. Dia ada di tengah para pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Dan dia menyaksikan bahwa Yesus menghadapi penistaan, Yesus menghadapi difitnah, Yesus menghadapi bagaimana dia diperhadapkan dengan saksi dusta, dan Yesus hanya diam saja. Saudaraku, bahkan dia difitnahkan segala yang jahat, dia hanya berkata, engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan menderita. Sebagaimana Kristus telah menderita, saudaraku yang diberkati, jikalau kita ada di pihak kebenaran, orang-orang yang berpihak di dalam kebenaran, seringkali harus menghadapi yang namanya fitnah, seringkali harus berhadapan dengan saksi dusta. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, respon yang benar membawa pada kemuliaan. Saudara, ketika engkau difitnah, dihinakan segala yang jahat, dicelah, dianiaya, bahkan disesat, mari kita perhatikan saudara, tetaplah berpihak kepada kebenaran. Tetaplah berpegang kepada kebenaran. Jangan kita menjadi orang yang balas jahat dengan jahat. Jangan kita menjadi orang yang berpihak pada kejahatan. Dan kemudian kita sendiri membuka celah dan tidak ada pembelaan lagi dari Bapa. Nah saudaraku yang diberkati, Yesus tinggal diam. Apapun yang menjadi fitnah orang, dia tetap diam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak menjadi jaminan di dalam kehidupan ini ketika kita sudah berbuat yang baik, kita sudah berbuat yang benar, lalu di lingkungan sekitar kita orang itu semua akan mendukung kita. Tidak menjadi jaminan, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, saya di dalam pekerjaan, di dalam dunia pekerjaan konstruksi, berusaha sebaik mungkin membangun satu relationship di dalam kontraktual yang sebaik-baik mungkin saya jaga, administrasinya saya jaga. Saudara, bagaimana kita bertindak di dalam integritas kita berupaya jaga. Tetapi kita ketika kita berkontrak, tidak selalu kita dipertemukan dengan orang yang lurus hatinya. Kadangkala mereka meniatkan yang tidak baik untuk merugikan kita kah? Atau untuk membuat kita menjadi marah kah? Atau membuat kita dirugikan, bahkan setelah kita dirugikan dan seolah-olah kita ingin ditipu, dan seolah-olah kita dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, saudara. Bahkan mereka menginisiatifkan untuk kita masuk di dalam jebakan yang lebih dalam lagi. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak menjadi jaminan ketika engkau berusaha hidup benar, di dalam hidup integritas, ketika engkau sudah berdoa, menyerahkan seluruh pekerjaanmu kepada Tuhan, tidak menjadi jaminan bahwa semua baik-baik saja tanpa ada gelombang, tanpa ada badai. Tetapi bahkan justru ketika engkau berusaha yang terbaik, saudara, ada gelombang-gelombang pasang kehidupan. Pasang surut kehidupan bisa menerpa kita. Kerugian terjadi, difitnah terjadi, dibuat marah terjadi, bahkan diizinkan segala sesuatu yang menimpa kita sehingga kita tanpa kita sadar, kenapa kita terseret di dalam masalah yang begitu besar. Saudara, itu terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi mata saya tertuju kepada Kristus dan Tuhan kirim, saudara. Kalau kita hidup di dalam integritas, kalau kita hidup di dalam kebenaran, dan kalau kita tenang di tengah-tengah badai, saudara, luar biasa. Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat, yang sayang dengan kita, yang kita nggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba mereka ada di setiap langkah kehidupan kita. Dan step by step, masalah demi masalah kita berlalu dari hadapan kita. Saudara, jangan engkau terseret dengan kejahatan hanya karena engkau dendam dengan orang yang membuat engkau terseret di dalam masalah itu.
tetapi berpihaklah pada kebenaran. Kalau engkau berpihak pada kebenaran, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Saudara, prinsip tentang penderitaan di dalam kebenaran ini kita harus pegang dengan teguh. Petrus tidak mengetahui itu. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara tentang dia sedang menuju pada salib, Petrus menahan dia. Guru, jangan sampai itu terjadi kepadamu. Berapa banyak di antara kita yang begitu takut masuk di dalam ujian, begitu takut masuk di dalam penderitaan. Semua kita, saya juga mengalami, saya takut menghadapi penderitaan. Tapi saudara, ketika kita diizinkan Tuhan masuk di dalam penderitaan yang kita tidak kehendaki, yang tidak kita rancangkan, yang tidak kita inginkan, ketika kita tetap hidup benar, saudara, tinggal tenang. Dan Yesus membuat sikap yang apa? Tetap diam. Berdiam dirilah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tentu tidak akan mendapat pembelaan. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka pembelaan itu merupakan kewajiban dari Bapa. Dia akan melindungi putranya yang sedang menghadapi salib. Dia akan melindungi putranya yang sedang menuju kepada Via Dolorosa, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan begitu diproteksi dengan kemuliaannya dan dia tidak goyah. Karena dia sudah berketetapan hati. Cawan ini tidak berlalu. Cawan ini saya harus minum. Saudara, ketika kita berdoa penderitaan itu berlalu tapi Tuhan izinkan, cawan itu harus kamu minum. Kamu harus meminumnya. Di dalam keadaan khawatir, di dalam keadaan penuh tekanan, di dalam keadaan penuh kekurangan, kita berdoa, Tuhan tolong, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Tuhan katakan, minum cawan itu, hadapi cawan itu. Mungkin engkau dengan gemetar, Tuhan tolong, apakah setelah ini nanti masalah itu boleh berlalu? Saudara, masalah itu akan berlalu asal engkau tetap diam dan ada di pihaknya Allah. Saudara, karena firman Tuhan berkata, jika engkau di pihak Tuhan dan Allah di pihak engkau, saudara. Bukan engkau berlawanan pihak dengan Tuhan. Selama engkau ada di pihak yang benar, selama engkau berketetapan hati di dalam posisi yang tepat, maka Tuhan akan membela engkau. Karena kebenarannya akan memerdekakan engkau. Saudara tidak akan dimerdekakan oleh musuh-musuhmu, tapi kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Ketika orang-orang mengirimkan banyak orang untuk memfitnah Yesus, dia betul-betul difitnah, bahkan sampai mati. Tetapi kemenangan tetap ada, saudara. Kemenangan tetap akan terjadi. Saudara, di posisimu pada saat ini, mungkin engkau sangat-sangat merasa ditinggalkan. Mungkin engkau merasa sangat-sangat teraniaya. Tetapi kalau engkau terus berpegang pada kebenaran, kemerdekaan itu pasti terjadi. Dengan cara apa? Caranya Tuhan. Bukan dengan caranya kita. Saudara, berketetapan hati untuk tetap diam di tengah-tengah penderitaan, itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Tetapi bukankah Sadrak, Mesak, dan Abednego dirancangkan hal yang jahat, bahwa ketika mereka memilih menyembah Tuhan yang mereka percayai, mereka harus diperhadapkan dengan dapur perapian yang dipanaskan 7 kali. Nah saudara, sangat panas, lebih panas dari api apapun juga, tetapi mereka berketetapan hati. Saudara, di dalam kebenaran, jikalau engkau berketetapan hati pada kebenaran, maka pembelaan Tuhan akan terjadi sekalipun sudah masuk di dalam api. Mereka ada di dalam api, bukan di luar api. Mereka sudah ada di dalam api. Dan ketika mereka bertiga ada di sana, lalu ada orang-orang yang melihat ada sosok yang keempat ada di sana. Saudara, bukankah pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya? Bahkan saudara, ketika kita rasa ini sudah terlambat, Lazarus dibiarkan mati 4 hari. Sampai kemudian Yesus berkata, biarlah itu terjadi supaya dengan demikian mereka dapat melihat kemuliaan Allah di sana. Saudara, jikalau segala sesuatu nampak terlambat, justru di sanalah kemuliaan Tuhan akan nampak bagi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, bahkan sekalipun Daniel seolah-olah terlambat Tuhan menolong, sudah terlanjur masuk di dalam gua singa. Sudah terlanjur masuk dikurung di dalam gua singa. Seolah-olah tidak ada pertolongan. Tetapi bukankah ketika seseorang tetap tinggal di dalam kebenaran,
penganiayaan itu tidak akan meremukkan dia, tapi justru akan membawa pada kemuliaan. Itu sebabnya saudara, jangan cepat-cepat membela diri. Sebab kemuliaan Tuhan akan dinyatakan justru ketika engkau sudah diperhadapkan dengan salib, sudah diperhadapkan dengan gua singa, sudah diperhadapkan dengan dapur perapian, sudah diperhadapkan dengan duri dalam daging seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita tidak masuk di dalam pencobaan, kalau Yesus tidak masuk di dalam salib, orang tidak akan melihat kemuliaan. Seringkali penderitaan itu harus datang terlebih dahulu dan harus terjadi dahulu, supaya kemudian ada kemuliaan yang dinyatakan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dalam awan-awan di langit." Karena apa? Salib itu memang harus dijalani. Salib itu memang harus dihadapi. Salib itu memang harus dipikul. Karena setelah salib akan ada kemuliaan. Kalau baru mendekati salib, saudara belum diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang memang ada mujizat di sana. Dan saudaraku yang diberkati, mari kita melihat bahwa persepsi dan perspektif Jesus tentang salib adalah hadapi. Perspektif Kristus tentang penderitaan, hadapi. Perspektif Yesus tentang nubuatan harus digenapi. Dia tidak menghindar, dia berdiam diri, bahkan dia masuk dengan penuh keberanian sebagai anak domba Allah yang dibawa kepada pembantaian. Dia tahu dia akan dibantai di sana, tapi dia tetap masuk. Dia tahu dia akan seperti domba yang keluh, yang seperti domba yang dicukur bulu-bulunya tanpa daya, tapi dia tetap masuk di dalamnya. Saya mau katakan saudara, penderitaan tidak akan membawa pada kemuliaan kalau kita tidak betul-betul masuk di dalam penderitaan tersebut. Nah, Rasul Petrus adalah murid Yesus yang sangat mengasihi Yesus. Dia mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Tetapi setelah masuk di dalamnya, ia duduk di antara pengawal-pengawal. Di antara mereka ada yang melihat Petrus. Lalu kemudian mereka bertanya, "Kamu kan murid Yesus?" Lalu dia mulai menyangkal Yesus. Saudara, penderitaan itu harus dengan berani kita hadapi. Kalau kita berani hadapi, maka akan ada kemuliaan di sana. Kalau kita tidak berani hadapi, maka kemuliaan belum tentu dapat terjadi. Di dalam Matius 5 ayat 11 dan ayat 12 berkata, "Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya." Saudara, pesan ini begitu dahsyat, besar, dan luar biasa, bahwa Tuhan mengingatkan kita, karena aku kamu dicela, karena aku kamu dianiaya, dan karena aku kamu difitnah segala yang jahat, harus bersukacita, bergembira, upahmu besar di surga. Nabi-nabi yang dianiaya dulu sebelum kamu juga menghadapi hal yang demikian. Dan Rasul Petrus belajar dari situ. Dia mengalami waktu dia mengikuti Yesus dari kejauhan, dia menghindari para pengawal, bahkan menyangkal Yesus. Tetapi ketika Yesus mengingatkan dia bahwa dia akan menyangkal Yesus dan dia teringat perkataan Yesus, dia kemudian menyesal dan menyadari, wow, saya tidak sehebat yang saya ungkapkan. Dan dia mengalami titik balik. Dia berubah, saudara. Yesus berani menghadapi penderitaan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ia dihina, dihindari, penuh kesengsaraan. Dan dia menanggung segala
penyakit kita ternyata. Amin, saudaraku yang diberkati. Hadapi penderitaan dalam kemuliaan dan itulah yang dialami oleh Yesus. Oleh karena dia sudah menang, maka bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Dan dari sini kita belajar saudara, kalau Allah di pihak kita siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Dan oleh karena penderitaan Kristus maka kita menjadi sembuh. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis seperti singa yang menyaum-ngaum hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Karena itu saudara, kita perhatikan dan peka bagaimana kita menjalani hidup. Penderitaan bukan akhir dari segalanya, tetapi justru membawa pada kemuliaan. Di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75, Petrus diproses untuk menyadari, jangan menghindari penderitaan, jangan menghindari salib. Karena orang yang menghindari salib justru akan dipermalukan. Dia tidak dipermuliakan, tapi dipermalukan oleh perbuatan itu sendiri. Petrus merasa malu kepada Yesus oleh karena dia tidak gentle, dia tidak berani, dia pengecut, dia penakut. Saudara, orang yang pengecut, orang yang penakut selalu menghindari salib, selalu menghindari problem, selalu menghindari masalah. Saudara pernah tidak ketemu dengan orang yang pengecut, laki-laki tapi pengecut, takut menghadapi masalah? Saya seringkali bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Kadangkala kita yang perempuan jauh lebih berani mengambil sikap, jauh lebih berani mengambil resiko. Ada orang-orang yang bertopengkan dengan segala macam pembelaan diri sehingga dia tidak mau melangkah dan mengambil resiko. Takut dengan salib, takut dengan penderitaan. Makanya saudara, dia kemudian menjadi orang-orang yang menghindari kemuliaan Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Tetapi ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dan di bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Dalam Markus 14 ayat 30 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia tersudut-sudut. Ayam saja baru 2 kali berkokok. Dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Dan inilah yang menjadi hal yang paling memalukan di dalam kehidupan Petrus. Bahwa dia takut dengan penderitaan. Dia takut dengan salib. Saudara, saya sering kali berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Pengecut, penakut, takut mengambil resiko, takut mengambil keputusan, takut masuk di dalam hal-hal yang mengandung resiko yang besar, sehingga mereka lebih banyak menghindar dan bertopengkan, menghindar kemudian bertopengkan dengan menghindar di balik setiap masalah-masalah yang ada. Saudaraku yang diberkati, ini laki-laki saudara, tidak berani menghadapi persoalan, tidak berani menyelesaikan persoalan, mau melangkah masuk di dalam satu keputusan-keputusan besar, menghindar, takut saudara. Tetapi sebagai perempuan, kadangkala saya merasa saya lebih berani untuk menghadapi, ini harus dihadapi, ini harus diselesaikan. Saudara, penderitaan jangan dihindari kalau kita hidup di dalam kebenaran. Dan kalau memang penderitaan itu harus dihadapi. Kadangkala di dalam pekerjaan ada hal-hal yang mengandung resiko, tetapi kita memang harus menjalaninya. Asal itu tidak bertentangan dengan integritas dan kebenaran. Saudara, kadangkala kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit untuk menjaga sebuah keutuhan dari rencana yang besar. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perbedaan antara Kristus dengan Petrus, yaitu Kristus berani menghadapi salib. Sedangkan Petrus pikirannya adalah pikiran yang dari manusia.
Enyahlah engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Saudara harus paham bahwa pikiran iblis adalah mengkamuflasekan penderitaan sebagai hal yang menjadikan manusia itu menjadi sangat-sangat menderita. Padahal penderitaan di dalam kebenaran membawa pada salib. Selama kita berpegang pada kebenaran, bukan hal yang lain, maka saudara harus menghadapi penderitaan itu dengan gentle, dengan penuh keberanian, karena ada kemuliaan di balik salib Kristus. Perenungan pada pagi hari ini yang harus kita dengarkan bersama-sama yaitu firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita mau difitnah, mau dianiaya, mau dicela, gak usah takut saudara. Tetap tinggal di dalam firman, tetap tinggal di dalam kebenaran. Dan pastikan kebenaran saudara, jangan hal yang lain. Kalau saudara menderita karena dosa, itu tidak benar. Firman Tuhan adalah kebenaran, berpeganglah pada firman Tuhan, maka saudara akan aman. Dusta tidak dapat menang melawan kebenaran. Orang yang berdusta, dia adalah pengikut dari si iblis. Dan orang-orang yang memfitnah Yesus adalah orang-orang yang memfitnah di dalam dusta-dusta yang membawa mereka pada kebinasaan. Dusta tidak dapat menang melawan kebenaran. Itu sebabnya, saudara kalau berpihak pada kebenaran gak usah takut. Yang ketiga, sebuah kebenaran akan nyata dan terbukti pada waktunya. Orang yang berpihak pada kebenaran akan Tuhan muliakan, indah pada waktunya. Bahkan sekalipun dianggap sudah terlambat. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kenapa Yesus menjadi pribadi yang sangat berani menghadapi salib? Karena dia berpegang pada kebenaran. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Dia berpegang pada penggenapan firman Tuhan. Dan tidak ada keraguan sedikit pun untuk melangkah di dalam janji firman Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Karena janjinya adalah dia pasti bangkit. Saudara, amin. Jadi kebenaran itu selalu menjanjikan kemuliaan. Kalau saudara berpegang pada kebenaran sekalipun harus masuk ke dalam dapur perapian, toh akan menang juga pada akhirnya. Dan kalau kamu tinggal dalam firman-Mu, kamu benar-benar murid. Tinggal dalam firman, kamu benar-benar murid. Orang yang menjadi murid Tuhan pasti akan mendapatkan satu privilege, perlindungan, pertolongan, bahkan penyediaan daripada Tuhan. Seketika saja kamu menderita, tapi endingnya kan sudah tahu. Yesus kan harus menghadapi salib, tapi kan dia udah bilang, 3 hari kemudian dia akan bangkit. Tidak ada keraguan sedikit pun, tapi salib harus dihadapi. Dan kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itulah yang akan murid. Kenapa kita tidak perlu takut dalam penderitaan? Karena berpegang pada kebenaran. Siapapun yang berpegang pada kebenaran, merdeka. Siapapun yang tinggal dalam kebenaran, murid Tuhan. Siapapun yang berpegang kepada firman, pasti akan dilindungi oleh pemilik firman itu sendiri. Firman itu sendiri, logos itu sendiri, Kristus Yesus. Saudara, itu sebabnya hal yang paling aman ketika kita menghadapi penderitaan, tinggal dalam kebenaran. Kebenaran itu yang akan membawa engkau pada kemerdekaan. Sinetron saja merancangkan satu cerita bahwa di awal engkau mungkin dianiaya seperti bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah, kemudian kebenaran itu muncul pada akhirnya. Bawang putih pasti berkemenangan pada akhirnya, lalu happy ever after. Cinderella saja selalu mengalami kemenangan di akhir dari cerita. Bagaimana mungkin kita tidak percaya bahwa ending daripada orang-orang benar pasti adalah kemuliaan di balik salib. Amin. Berbahagialah jikalau kamu dianiaya, dicela, atau difitnah. Sebab dengan demikian orang-orang dulu memperlakukan para nabi-nabi yang dianiaya. Saudaraku yang diberkati, tetap tinggal dalam kebenaran, tetap menjadi murid Kristus. Kebenaran akan memerdekakan kamu pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, mari kita berdoa. Kami menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Kami mau tinggal di dalam firman supaya kami menjadi murid Kristus. Petrus mengalami perubahan paradigma. Dia tinggal dalam Yesus. Dia tidak keluar. Sekalipun namanya dikenal berkali-kali, dia malu karena mengalami pembentukan yang luar biasa. Tetapi dia tetap bertahan menjadi murid Kristus.
Dia tetap bertahan dibentuk oleh perkataan firman Tuhan. Tuhan pernah berkata kepadanya, "Enyahlah engkau iblis." Tuhan pernah berkata kepadanya, "Engkau batu sandungan." Tuhan pernah berkata kepadanya, "Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Dan Tuhan pernah berkata, "Engkau akan menyangkal aku 3 kali." Dosa Petrus sangat besar, tetapi dia tetap tinggal dalam firman dan tetap menjadi murid Kristus. Dia tinggal di dalam firman Tuhan dan dia tinggal di dalam kebenaran. Akibatnya dia mengalami kemerdekaan. Dia berubah dari murid menjadi rasul Petrus yang berkhotbah. 3.000 orang bertobat dalam sekali berkhotbah. Bapa di surga, betapa sabarnya Engkau terhadap kami ya Tuhan. Kami yang sering kali melawan, kami yang sering Engkau dapati berpikiran seperti iblis, berpikiran dengan pikiran manusia, menyangkal Yesus, tidak setia. Tapi kami terus dibentuk sampai menjadi hamba yang diubahkan sebagai murid yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, aku berdoa pada pagi hari ini, ada orang-orang yang hatinya ditangkap menjadi murid. Bentuk mereka, bentuk kami Tuhan, menjadi pribadi yang diubahkan. Petrus diubahkan karena dia selalu bertobat. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat shalom bagi kekasih-kekasih Tuhan yang selalu mengalami perubahan paradigma di dalam hidup mereka. Kami bersyukur mereka berani menghadapi penderitaan dan tetap tinggal di dalam kebenaran dan mereka menjadi murid Kristus. Sehingga mereka menjadi seperti apa yang Tuhan mau dan kebenaran yang mereka ketahui itu kemudian memerdekakan mereka. Kami berdoa lepaskan kami daripada yang jahat. Kami berdoa lepaskan kami daripada belenggu dosa. Kami berdoa kami dilepaskan dari segala belenggu kemiskinan finansial, kemiskinan jasmani, kemiskinan rohani dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat Bapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai melingkupi kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa diberkati orang yang datang di dalam nama Tuhan. Berkati Bapak Adrianus Jenapitupulu Tuhan di dalam nama Yesus. Dia mengalami sakit Tuhan, ring yang jantung sudah dipasang ring Bapak di dalam nama Yesus. Pulihkan, sembuhkan Tante Nita dalam nama Yesus. Oma Eska dipulihkan dari sakit kakinya, Oma Eska dipulihkan dari sakit kelemahan tubuhnya, dan diberkati senantiasa umur panjang, kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, orang yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan ekonomi, secupak gandum sedinar, Engkau memberkati keluarga-keluarga yang kehilangan penghasilan, keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Glenn dan Tessa, Tuhan dipulihkan kehidupannya dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga-keluarga muda yang kami layani Tuhan pulihkan. Bapak Antoni Tuhan, Ibu Elsha Tuhan dalam nama Yesus. Jerry Simbolon Tuhan bersama dengan istri dan anak-anaknya, bersama dengan kakaknya yang seringkali mendapatkan gangguan-gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga mereka dipulihkan, keluarga rumah tangganya, bapak mamanya Tuhan, mengenal Tuhan. Bahkan Jerry Simbolon Tuhan dibuat penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata di dalam bahasa roh, sehingga seperti kerinduan dalam hatinya menjadi hamba Tuhan yang suci hatinya, menghasilkan buah pertobatan, buah roh dan buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Opung Herliana Tuhan, pasca operasi Engkau membuat normal kembali keadaan tubuhnya dan memberkati dia dijauhkan daripada yang jahat dan diberkati kesembuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian daripada Opung Herliana. Juga Engkau memberkati Opung Piki Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan memulihkan kesehatan, kekuatan, pemulihan orang-orang yang berdiri bagi dia, menyembuhkan Tuhan, Engkau menyembuhkan dia oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus. Memberkati perkawinan Hana dengan suaminya Tuhan, berkati Inang Uda Diana Tuhan di dalam segala persiapan mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan, kebutuhan damai sejahtera yang mereka butuhkan. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Berkati Bang Robin Tuhan pasca pemasangan ring jantung Tuhan, suami dari Kak Lia Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mengalami pemulihan kesehatan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Cimecu Tuhan, suaminya yang sedang sakit, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan,
untuk semua orang yang tinggal di dalam Kristus mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan di dalam Yesus. Pasangan yang sedang sakit Engkau pulihkan Bapa, hingga dia boleh bergerak di dalam kuasa kebenaran firman-Mu. Berkati adik dari Ibu Desi yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapa, pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupannya. Apa yang terjadi Engkau izinkan Tuhan, biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan oleh bilur-bilur Yesus, mereka menjadi sembuh. Berkati Kak Ai, Kak Dios Tuhan, Nikana, Tuhan Jeo di dalam persiapannya untuk masuk TNI. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dan kami semua yang ada di tempat ini, kami percaya kami dipulihkan, kami mohon berkat Tuhan. Kasih sayang pertolongan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kami. Kami tidak takut ketika kami hidup dalam kebenaran, penderitaan akan membawa pada kemuliaan. Permuliakanlah namamu dalam kehidupan anak-anakmu. Oh haleluya Yesus. Saudara, sejenak kita terima berkat Tuhan. Penuh dalam nama Yesus. Diurapi, dikuasai dengan roh Tuhan. Semua yang percaya pada kekudusan dan kemuliaan Tuhan yang sudah mengurapi kita, sama-sama katakan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.